dengan kegiatan pada sore hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menjadi storyteller yang baik, yang akan nantinya membawakan firman Tuhan, cerita tentang Alkitab kepada jemaat, mungkin kalau guru sekolah minggu ke anak-anak kayak gitu ya, kalau pemuda ya ke teman-teman pemuda, tanpa mengurangi cerita atau mungkin menjadi diri sendiri begitu. Nah, kita akan segera mendengarkan materi dari Pendeta Kesha, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu karena Tuhan Yesus telah menyertai kami, juga memberikan kesempatan kepada kami pada sore hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan juga selamat. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang bagaimana jadi membawa cerita yang baik. Karena Tuhan Yesus memberkati acara ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus juga memberkati Pendeta Kesha yang akan memimpin jalannya pembinaan ini. Karena Tuhan juga memberkati ia, berikan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, baik, langsung saja, kayak sudah nggak sabar begitu ingin mendengarkan materi dari Pendeta Kesha. Kami undang maju ke depan untuk Pendeta Kesha. Oke. Mari. Iya. Selamat malam, Bapak Ibu, kakak-kakak. Selamat malam. Iya. Apa kabar Kak Kay? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Tadi sempat hujan ya. Sempat panik karena tadi saya dari rumah itu kan naik motor online. Oh, oke. Iya, jadi pesan Grabnya tuh agak ya. lama karena hujan. Puji Iya. Tuhan ya Kak. Langsung aja Kak. Oke, baik. Saya izin dulu, bolehkah saya melepaskan masker? Saya sehat, puji Tuhan, sudah vaksin 3 kali. Saya tidak terkontak langsung dengan penderita COVID. Karena ini soal bercerita, jadi mungkin Bapak Ibu juga perlu melihat mimik ya. Boleh ya? Oke, baik. Ya, saya boleh berdiri ya? Terima kasih responnya. Baik, saya mau mengapresiasi dulu untuk kesediaan seluruh rekan-rekan, baik yang dari guru sekolah minggu, baik para pembimbing remaja, pemuda, ataupun para pemberita firman bagi orang dewasa. Terima kasih sekali sudah hadir, menyempatkan waktu, berjuang di tengah pergumulan masing-masing, cerita hidup masing-masing gitu ya, bisa sampai ke tempat ini. Terima kasih sekali, saya sungguh-sungguh mengapresiasi kemauan teman-teman bersama dengan saya untuk belajar bersama tentang bercerita. Nah, saya mau disclaimer dulu nih ya, mau kasih tahu dulu ya sedikit bahwa, silahkan Mbak, bahwa bahan ini yang saya sharingkan lebih kurangnya bersifat pengalaman. Jadi tidak ada banyak kutipan dari para ahli, penelitian dari para ahli, dari buku-buku begitu ya. Terima kasih. Ya, baik. Nah jadi lebih kepada pengalaman, dan yang paling penting adalah soal spiritualitas seorang pencerita gitu ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin sangat jauh lebih hebat daripada saya berbicara soal teknik bercerita, dan banyak sekali buku. Kita searching di Google juga langsung dapat cepat gitu ya, cara bercerita dengan menarik. Itu juga perlu kita pelajari, iya. Tapi hari ini kita mau melihat dulu yang mendasar, yang penting, yang kembali membuat kita sebagai para pencerita itu mengingat, ya terima kasih. Oke, ya terima kasih. Mengingat kembali tentang ketika kita mendengar cerita tentang firman Tuhan yang menggugah hati kita. Gitu ya, oke. Boleh ditampilkan slide-nya. Nah, berbicara soal storytelling atau bercerita, saya menambahkan satu kata yang ada di depannya, yaitu soal seni. Artinya apa? Kenapa saya mengatakan bahwa bercerita itu adalah seni?
Karena tidak ada seorang pencerita yang handal, yang ulung, kalau dia tidak menikmati cerita itu sendiri. Gitu ya. Seni memang bisa diteorikan. Ada satu restoran namanya, ini saya bukan endorse ya, Yami Singkawang Kak, beneran. Di situ jual mie, tapi jual juga kulitnya tuh kayak bakpao, kayak mantau gitu, dalamnya tuh serikaya. Karena saya tuh setengah darah saya tuh ada orang Bataknya, Batak Karonya. Jadi dari kecil tuh nenek saya yang orang Karo itu suka bikin serikaya, selai serikaya sendiri. Jadi saya bisa membedakan selai serikaya yang enak buatan orang Sumatera dengan selai serikaya yang biasanya dijual di Indomaret atau di mana lah gitu ya. Nah, saya baru kali ini ketemu tuh restoran yang ada mie-nya, saya suka, dan ada serikayanya. Enak banget begitu dimakan. Duh, saya tiga slice itu, 3 potong itu tuh bisa makan sendiri. Nggak mau saya bagi ke Pak Ayub. Karena senang banget. Cerita tadi yang pertama membuat kakak pengen tahu makanannya apa. Dan ketika mendeskripsikannya, gimana cara rasanya ketika mendengar saya mendeskripsikan makanannya? Serikayanya itu ya Kak, waduh kuningnya tuh cantik banget. Ini Ibu Marta pasti tahu, orang Sumatera juga, serikaya yang enak tuh. Warnanya cantik, kuning gold. Terus dia tuh lumer, begitu dipadatkan di kulit itu lalu ditaruh di mika itu rasanya wah membludak gitu loh. Apa namanya serikayanya, saya jilat-jilatin, aduh enak banget. Rasanya apa ketika mendengar itu? Jadi, iya. Cerita soal makanan yang kita suka, ingat gak kita cara promosiin makanan yang kita suka? Coba entah, ada di GrabFood, di GoFood. Teman-teman yang muda nonton Marvel Multi Universe itu loh Doctor Strange. Bagus, bagus keren banget temanya. Kalau kita membicarakan apa yang kita suka aja tanpa orang minta, kita akan jadi resellernya mungkin ya. Jadi orang yang menjual kembali. Nah apalagi cerita tentang Tuhan Yesus. Aduh rasanya harusnya memang melampaui dari semua kesenangan kita bukan? Gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara lebih banyak soal dasar dari bercerita dan spiritualitas seorang pencerita. Nanti kita tetap akan juga praktek. Karena bercerita itu bukan hanya soal hanya mendengar teori, tapi mencoba latihan, persiapan, latihan terus menerus. Oke, minta tolong slide-nya. Bercerita adalah salah satu cara berkomunikasi pertama-tama pada hati manusia. Kita tahu bahwa dalam sejarah peradaban manusia dan sejarah perkembangan bahasa itu sendiri, cerita adalah salah satu dari tradisi lisan yang paling kuno, ya kan? Apa perasaan kita? Ini boleh langsung dijawab ya, seperti tadi. Ketika kita mendengar Injil diceritakan atau dikhotbahkan gitu ya, atau saat masa lalu kita gitu ya, waktu kita anak-anak gitu, dengan seorang pencerita yang betul-betul menceritakannya dengan sepenuh hati. Dia mungkin enggak high tech, artinya adalah enggak yang pakai banyak alat peraga gitu ya. Saya ngaku dulu deh, kelemahan saya dalam mengajar sekolah minggu adalah alat peraga. Ini GSM GKI Coyudan pasti tahu. Saya jarang banget ngasih tips atau alat peraga karena saya lemah di situ. Jadi kalau ada kakak-kakak, pendamping remaja pemuda yang bisa bikin alat peraga, saya benar-benar apresiasi banget gitu ya. Karena nggak mudah. Nah ketika kita mengingat kembali salah satu pengalaman kita ketika kita mendengar seorang pencerita atau seorang pengkhotbah atau seorang sahabat kita yang bercerita tentang Yesus dalam pengalaman pribadinya tuh perasaan kita apa? Boleh dijawab kakak-kakak, bapak ibu. Perasaan kita apa? Boleh menjawab siapapun yang di atas juga boleh. Ini
menjawab dengan ilmu batin atau gimana? Saya disuruh belajar gimana? Menerawang pikiran-pikiran Bapak Ibu atau gimana? Boleh, silakan loh menjawab. Oh, pertanyaan, oke, baik. Apakah yang kita rasakan ketika kita mendengar sebuah Injil atau salah satu cerita di Alkitab yang diceritakan oleh seorang pencerita dengan sepenuh hatinya? Sepenuh hatinya. Kagum. Oke, bangga. Bangga pada siapa? Pada Tuhan kita. Tadi kagum siapa yang? Terpukau. Kagumnya tadi siapa? Oke, kagum sama? Gimana, sorry? Kagum sama siapa? Tentang ceritanya. Oke, kagum pada ceritanya. Apalagi? Bangga, kagum. Tentang perbuatan Tuhan Yesus. Nempel, berarti ingat, selalu ingat. Ya rekan-rekan, Injil dan cerita Alkitab itu punya kekuatan yang jauh melampaui dari sekedar cerita tentang roti serikaya tadi. Dan itu sungguh-sungguh memberi hidup pada kita. Jadi jauh sebelum kita mau bicara soal teknik, soal bagaimana bersuara, membedakan antara narator, suara Yesus, suara Zakeus, suara Ibu Maria, bagaimana alat peraganya sebentar. Sebelum kita mau bercerita, kita pernah memanggil enggak memori kita yang indah soal cerita Tuhan Yesus itu pernah sangat mengubah dan menyentuh hidupku. Bahkan kekagumanku padanya melalui cerita Alkitab itu enggak bisa ku katakan. Rasa itu harus kita terus hidupi dan ingat. Itu modal awal bercerita. Next. Mari kita lihat, mengapa dunia perlu mendengar cerita Alkitab. Sebagai orang dewasa yang mengambil komitmen untuk menjadi para pencerita kepada siapapun, anak-anak, remaja dan pemuda, kita perlu tahu dan sadar bahwa dunia ini diliputi dengan begitu banyak kesedihan. Hari ini saya mendengar sebuah berita, mungkin itu memang gak terkait langsung dengan kita, bahkan negara kita. Tapi seorang suami yang kehilangan istrinya yang adalah seorang guru di sebuah SD di Texas. Sebuah SD yang kehilangan 18 lebih siswa SD-nya di Amerika karena seorang penembak berumur 18 tahun tiba-tiba datang dan menembaki SD, anak-anak SD dan guru-guru yang melindungi murid-muridnya sampai mereka mati. Salah satu suami dari guru yang tewas karena melindungi anak-anaknya meninggal beberapa hari karena serangan jantung akibat kesedihan. Dunia kita itu dilanda dengan kesedihan. Berita sedih tentang dunia dan kebencian manusia terlalu banyak. Keputusasaan. Ada berapa banyak penelitian yang mengatakan bahwa keinginan bunuh diri pada orang-orang muda masa kini itu makin meningkat. Keinginan untuk menduplikasi kekerasan dari game yang mereka lihat beda dan menarik. Yang pertama adalah tokoh utama yang harus selalu menjadi role model dalam setiap cerita kita adalah Allah. Dalam diri Yesus dan penyertaan melalui Roh Kudus, Allah Tritunggal itu sendiri. Dia adalah tokoh utamanya. Bahwa ketika kita menceritakan Daud, ketika kita menceritakan Ibu Maria, ketika kita menceritakan Zakeus, yang kita ketengahkan sebenarnya bukan mereka. Tetapi Allah yang besar yang berkarya dalam hidup mereka. Tokoh utama yang harus dikagumi oleh para pencerita. Cerita masih penting karena bercerita adalah salah satu alat mengajar yang tidak menggurui. Kerasa gak sih rekan-rekan? Yesus memakai begitu banyak cerita atau perumpamaan yang ia bisa katakan kepada orang-orang yang high class secara teologi.
tapi juga orang-orang rendah yang sederhana, yang tidak menempatkan sebagai, Yesus tidak menempatkan dirinya sebagai yang paling benar, yang paling tahu, yang paling hebat. Tapi dia menjadi sahabat dengan mengajar untuk tidak menggurui sisi dan pengalaman, rasa. Ya, bahwa cerita bisa punya komponen kognisinya, pengetahuannya, wawasannya iya. Tetapi dalam cerita pun juga ada pengalaman, afeksi. Bahkan ini ada Bu Susi, guru TK udah tahu ya bahwa cerita itu juga punya sisi psikomotoriknya. Semuanya dalam ilmu pendidikan itu masih bisa tertampung dalam bercerita. Karena dia holistik sekali. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar next. Ya, tadi kita mempelajari tentang latar belakangnya, tentang alasannya gitu ya. Sekarang mari kita belajar dari Yesus sang pencerita. Next. Yesus bercerita dengan semua perumpamaan dan cerita yang ia buat sendiri. Dan ia bercerita bukan karena dia murni hanyalah seorang pencerita yang berjarak dengan cerita yang ia buat sendiri. Tetapi ia mengalaminya. Betapa ia mencintai dan hidup dalam cerita-cerita yang sungguh-sungguh berpusat pada hubungannya dengan Allah. Cerita tentang seorang anak yang hilang itu membuat orang yang pada waktu itu, nanti kita akan praktekkan salah satunya dari cerita ini. Konteksnya di mana Yesus menceritakan tentang perumpamaan seorang anak yang hilang adalah ia berhadapan dan sedang duduk makan bersama dengan orang berdosa, para pemungut cukai. Dan orang-orang yang dilabeli itu gak pantas dan gak layak duduk bersama dengan seorang guru. Dan para Farisi, para ahli Taurat gitu ya, orang-orang netizen-netizen yang kepo tapi yang selalu ingin mengkritik begitu ya. Dan Yesus bukan menceritakan sesuatu yang membuat orang melihat betapa tidak pantasnya mereka. Tapi ia menceritakan tentang kasih Allah melalui perumpamaan itu. Betapa ia hidup di situ. Betapa ia adalah pencerita yang menghidupi nilai-nilai itu dan mengalaminya. Dan semogalah itu yang sungguh-sungguh juga sedang kita alami sebagai para pencerita. Next. Di dalam apa yang Yesus lakukan. Nah, dalam konteks tadi ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32, Yesus selalu bercerita, selalu memberikan perumpamaan-perumpamaannya, selalu mengajar karena ia tahu konteks pendengarnya. Maka pertanyaannya selalu untuk saya dan para pencerita adalah, kita kenal gak sih kepada siapa kita bercerita? Kenapa pengenalan itu penting? Karena dalam cerita firman Tuhan, relasi bukan hanya dibangun dari pada saat kita berdiri di depan anak-anak atau orang-orang yang kita layani, tapi kita mengenal mereka. Ketika hari itu kita sedang mengajar ada seorang anak yang sakit, bagaimana cara kita bercerita? Ketika kita tahu bahwa anak ini nggak bisa mendengar dengan duduk. Ada salah satu murid sekolah minggu saya yang dulu, jauh sebelum masa pandemi. Dia itu bisa berkonsentrasi kalau di dalam kelasnya, mungkin Kak Karin tahu ya. Dia berjalan-jalan aja, tapi kalau ditanyain ceritanya apa dia tahu. Kalau kita nggak kenal anak-anak kita, nggak kenal jemaat kita, bagaimana kita bisa menjalin kedekatan untuk mereka bisa mengalami relasi dan dekat dengan cerita itu. Bukan berarti anak sekolah minggu ini nggak dengar dan nggak peduli cerita firman Tuhan. Dengan berjalan-jalan itu cara dia. Bagaimana kita menyesuaikan diri, cara berceritanya, konteks pendengar itu menjadi hal yang penting. Masa iya kita bercerita, ya adik-adik suatu hari ada seorang anak yang sedang melakukan kesalahan. Padahal itu ribut aja, apa nyaman sih kalau kita berbicara itu kita gak didengar. Konteks pendengar kita, kalau konteksnya Yesus para pemungut cukai dan orang berdosa versus orang Farisi dan ahli Taurat. Konteks pendengarnya. Yesus sang pencerita menggunakan perumpamaan dan cerita itu untuk menjadi alat mengajar kebenaran.
Kita tahu nggak usah didebat lagi bahwa Yesus adalah guru sejati. Bahkan ia melampaui seorang guru. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia juru selamat. Iya. Kita semua tahu itu. Tapi ia menggunakan cerita untuk menjadi alat mengajarkan soal kebenaran. Kebenaran yang bukan hanya sampai di ranah kognitif. Tapi sampai di hati. Itulah yang mengubah banyak orang. Memberi perspektif. Ia menceritakan tentang Allah yang maha kasih, bukan Allah yang menghukum. Ia menceritakan Allah yang menerima setiap orang berdosa yang mau pulang kembali. Allah yang menunggu. Ia menceritakan tentang perspektif yang sungguh-sungguh luar biasa. Kepadanya lah kita kagum. Bayangin gak Bapak Ibu ketika Yesus menceritakan tentang seorang anak bungsu yang hilang lalu kembali ke rumahnya. Apa iya sih Yesus itu berbicara? Hai semua, dengarkan ceritaku. Ada seorang anak bungsu yang pergi dari rumahnya. Masa gitu? Kebayang gak sih kalau cerita Yesus kayak gitu? Gak akan ada didengar lah, mau ceritanya mengenang kebenaran juga. Pasti dia menceritakan dengan mimiknya bukan? Dengan nadanya bukan? Dengan bahasa tubuhnya bukan? Nanti salah satu tools yang sederhana tapi yang penting adalah soal imajinasi. Nanti ya kita latihan. Oke, next. Yang ketiga. Oh, boleh yang tadi Kak minta tolong? Ya. Menyentuh pengalaman terdalam. Nilai, cara, dan pembelaannya pada orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Dalam cerita soal anak bungsu yang hilang, itu menyentuh hati. Ia membela. Ia bukan membenarkan dosa itu. Bukan membenarkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi memberi perspektif dan menyentuh hati. Bahwa aku orang berdosa layak dilayakkan oleh Allah. Seperti anak bungsu yang hilang ini. Dan, nah ini yang menarik. Ini intermezzo saja ya. Salah satu teolog kesayangan dan ketika saya tidak membutuhkan banyak inspirasi gitu ya. Yang saya selalu baca adalah salah satunya adalah Henry Nouwen. Dia mengatakan, kebanyakan para penafsir mengatakan dan bercerita soal perumpamaan tentang anak yang hilang itu, kita adalah anak bungsu yang hilang. Itu salah? Enggak, benar. Tapi para pencerita, para pengkhotbah kadang suka lupa dan kurang teliti untuk membaca dan mengambil makna. Bahwa panggilan kita adalah menjadi sang bapa dalam tanda kutip. Artinya adalah orang-orang yang menunggu. Orang-orang yang memanggil pulang, orang-orang yang mengampuni, orang-orang yang menerima, orang-orang yang mengasihi apa adanya setiap orang. Setiap anak-anak kita. Setiap orang tua murid yang mungkin tidak mudah kita dekati, tidak mudah diajak kerjasama. Setiap teman-teman kita yang rasanya Senin Kamis gitu semangat untuk berceritanya. Panggilan kita adalah menjadi sang bapa. Nah menarik ya. Kalau kita cerita dari perspektif itu. Nah caranya bagaimana? Nanti kita akan belajar sama-sama. Next. Saya terus mengingatkan diri saya supaya saya jangan kelamaan ngomong gitu ya. Karena kalau udah kelamaan ngomong nanti terlalu lama gak ada waktu prakteknya. Nah baru kita bicara soal spiritualitas para pencerita. Kita berbicara soal kita. Setelah kita kembali diingatkan soal kekaguman kita. Betapa Yesus memakai semua bentuk kesederhanaan dalam dunia ini, salah satunya dalam cerita, untuk menyentuh, memanggil, membuat orang mengalami. Kalau tadi ya dalam konteks si bungsu yang hilang tadi, bagaimana mereka dikasihi. Nah sebentar, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu di bagian awal yang tadi. Kakak-kakak? Ada yang mau bertanya dulu? Belum? Kita lanjut ya. Oke, next. Kita bicara soal spiritualitas pencerita ya. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa
Saya tidak memberikan tips dan trik terlalu banyak. Kakak-kakak dalam persiapan-persiapan sekolah minggu, pembimbing remaja pemuda, dan persiapan-persiapan untuk dewasa muda atau yang lebih dewasa jemaat umum itu bisa pelajari di banyak. Tapi mari kita berbicara soal spiritualitas seorang pencerita. Kita tidak bisa melepaskan bahwa kita boleh punya banyak metode. Boleh, itu sangat baik. Tapi jangan pernah lupa, base kita adalah soal membaca Alkitab. Itu ya udah tahu lah Bu Kesha, udah tahu. Iya. Tapi yang saya maksudkan adalah membacanya perlahan, berulang dan seakan tidak pernah membacanya. Artinya adalah banyak para pendeta, para pencerita yang kurang bisa menggali lebih dalam kebenaran sabda Tuhan. Karena biasanya, cerita tentang apa sih? Natal. Ya ini kan, ya malaikat Gabriel ketemu Bu Maria, ya udah itu aja kan. Apalagi? Sehingga gak dapat gairahnya untuk berkhotbah, untuk bercerita. Seorang dosen saya yang sudah emeritus, dosen PB mengatakan, baca Alkitab seperti orang kafir. Tenang, jangan bereaksi. Dosen teologi yang ngomong gitu. Maksudnya adalah seperti orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Kadang kita, ceritanya tentang ini gak usah baca Alkitab, gak usah persiapan. Udah tahu ini berpuluh-puluh tahun saya cerita tentang ini Bu Kesha. Gak usah lagi membaca Alkitab, apalagi dengan perlahan ikut persiapan. Udah tahu. Atau membaca Alkitab dengan pikiran, ya udah tahu, baca, udah tahu. Tenang, saya juga kadang-kadang tergoda seperti itu. Udah lelah, udah ngerjain banyak hal, harus persiapan lagi. Udahlah yang diinget-inget aja. Itulah kenapa bahkan sebelum kita persiapan, entah itu di guru sekolah minggu, di para pembina remaja dan pemuda, kita perlu membaca, belajar membaca lagi. Bukan ibu gitu ya, bukan. Tapi membacalah dengan perlahan, dengan kerendahan hati, dengan terus berulang seperti tidak pernah membaca cerita dalam Alkitab ini. Sehingga kita akan selalu mendekati Alkitab dengan rasa kagum dan pingin cari tahu. Sebentar, ayat ini kok ngomong gini, ini apa maksudnya, di mana ini ngomongnya, baca dulu ayat-ayat sebelumnya. Bacalah. Yang kedua, barulah saya berbicara soal berimajinasi. Kak, mungkin slide-nya tetap aja on ya Kak. Nah, berimajinasilah. Imajinasi itu adalah salah satu karunia Tuhan yang Tuhan beri sejak kita masa kanak-kanak. Ingat gak kita dulu suka main pura-pura jadi dokter, jadi suster, dari daun dan mainan masak-masakan kita bisa masak. Dari daun-daun, dari kelereng-kelereng itu jadi uang. Imajinasi menjadi salah satu, terima kasih Pak Daniel, menjadi salah satu, gak apa-apa, menjadi salah satu cara untuk kita bisa membaca Alkitab. Dan sangat menyenangkan menggunakan imajinasi kita. Bayangkan, kita sedang ada di rumah sang ayah yang menunggu anaknya pulang setiap hari. Kita ada di rumahnya dan melihat dia terus berdiri sepanjang hari di pintu. Kita sedang ada di rumahnya. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Gunakan imajinasi. Ya gimana sorry Kak? Kasih. Loh Bu Kesha itu kan gak ada di Alkitab yang ngomong gitu. Iya gak ada. Ini orang kurang imajinasi.
memakai imajinasi kita seakan kita berada di situ. Kasihan, ya ampun, Bapak ini tiap hari dia ada di situ. Selain kasihan apa lagi? Ya? Gelisah, ikut nunggu juga jadinya ya. Mungkin awalnya, wis toh Pak nggak usah ditunggu, ngapain anak kayak gitu. Wis toh, nggak usah. Tapi dia nggak bergeming. Aku kok jadi ikut gelisah ya, aku juga jadi ikut nunggu ya. Rasa itu dalam imajinasi kita akan sangat menolong perspektif kita. Bisa nggak dari imajinasi itu gini, adik-adik, Kak Kesha lagi bingung nih, gimana ya? Kak Kesha tuh lagi ada di sebuah rumah. Gunakan perspektif itu untuk bercerita soal anak yang sulung. Anak bungsu yang hilang. Itu kan rekaan, enggak, jangan begitulah. Bukan, itu perspektif kita untuk bercerita. Gitu ya. Bayangkanlah hadir di situ, di dalam kejadian teks. Itu kalau kita pakai diri kita masukkan dalam teks berimajinasi. Kalau kita menjadi si sulung, coba gimana? Si sulung aja. Kan ada. Kejadian apa? Di mana? Apa yang kita lihat? Apa yang terjadi? Kita mengalami seakan-akan di situ. Yang kedua, merasakan. Apa yang terasa di hati? Mengapa hal itu begitu terasa? Gali lagi, gali terus. Dan pada akhirnya kita mendapatkan makna. Mengerti tujuan cerita yang menuntun kita pada makna cerita itu sendiri. Kalau toh makna itu sama, secara harafiah sama, tapi akan sangat berbeda di hati kita. Itulah ajaibnya Alkitab. Karena kita bukan mendekati Alkitab dengan kesombongan dan kepengetahuan kita, tapi bimbingan Roh Kudus menolong kita. Dan itu yang terus kita percayai dan kita imani. Mengalami, merasakan, memaknai. Next. Komponen penting dalam bercerita. Suara. Kalau kita adalah orang yang tidak bisa banyak membuat alat peraga, suara. Tapi membuat suara kita bisa betul-betul hidup. Membedakan, ini yang paling sederhana. Membedakan antara narator dan dialog para tokoh. Kalau di cerita-cerita firman Tuhan yang kebanyakan narasi, biasanya kalau sekolah minggu dan sekolah minggu kebanyakannya itu kan cerita ya, memang bukan tulisan-tulisan tentang sastra hikmat, bukan sejarah gitu, tapi kebanyakan cerita. Karena pada saat kita membaca Alkitab, belajarlah untuk membedakan, oh ini kalimat narator. Dalam bahasa Indonesia kalau
Bagaimana kita menyesuaikan bahasa tubuh kita. Kadang-kadang kita justru bisa memperagakan seorang bapak. Lihat adik-adik, seorang bapak itu berlari sampai ke ujung situ lalu dia peluk anaknya. Aduh, sesederhana itu aja. Anak-anak bisa sampai dan membayangkan pelukan yang hangat. Atau kalau memungkinkan, kayak gini kali ya. Misalnya boleh peluk seorang anak kalau keadaannya memungkinkan. Untuk merasakan bahwa aduh dipeluk, diterima lagi, disambut. Gak apa-apa. Kita mau melakukan apapun untuk membuat anak-anak bukan hanya mendengarkan, bukan hanya duduk manis, tapi hatinya tuh tergugah. Seperti pada waktu kita mendengar. Nah, ini step mempersiapkan cerita. Tulis dalam satu kalimat inti cerita. Setelah kita baca ulang-ulang, ya, lalu kita ikut persiapan, misalnya dalam guru sekolah minggu, sebelum bercerita, oke, udah aku baca, aku persiapkan, udah aku tanya, aku pastikan ini dan itu, buat aku sendiri, aku tulis deh dalam satu kalimat. Ini adalah step awal ini adalah satu step yang dibagikan oleh dosen homiletika saya. Waktu itu siapa ya? Pendeta Daniel kalau nggak salah. Untuk ngomong bahwa rangkum khotbahmu dalam satu kalimat. Satu kalimat aja. Itu melatih, menjaga kita untuk stay di situ. Jangan kemana-mana. Saya kalau udah khotbah lebih dari 20 menit dan ada kata-kata dan alur yang diulang, saya sadar, khotbahku terlalu lama nih. Gitu. Tulis dalam satu kalimat. Ini sifatnya usulan ya. Kalau nggak cocok pakai ini nggak apa-apa. Temukan yang cocok. Bukan kewajiban, bukan Taurat. Jadi temukan gaya kita dalam belajar, ya. Pilih satu bagian pembuka cerita yang sangat menarik. Untuk anak-anak, kuncinya kita kenal anak-anak kita. Boleh gak Kak Kesya ngambil dari cerita? Boleh. Boleh gak Kak Kesya ngambil dari contoh atau games atau cerita atau apapun? Boleh. Asal jangan keluar dari satu kalimat yang tadi kita bisa tuliskan. Pilih sudut pandang tokoh. Pilih, nanti kita latihan ya. Tulis lengkap, boleh tulis lengkap atau poin-poin sistematika cerita. Artinya adalah oke, tadi ya awalannya ini, isinya ini, penerapannya ini. Boleh ditulis lengkap bagi yang suka, boleh ditulis poin-poinnya. Atau boleh yang lain, temukan. Lalu aplikasi yang bisa dilakukan. Makin kita kenal anak-anak kita dan gak hanya seminggu sekali, makin kita tahu penerapan apa yang cocok untuk umur mereka, untuk cara mereka. Next. Oke, bersama-sama mempraktekkan yuk rekan-rekan. Ini kita akan bagi ada berapa totalnya ya? 60 sekian. Oke, 60 sekian.
Ini saya bagi dalam 4 kelompok, tapi kayaknya kebanyakan ya kalau 4 kelompok ya. Kebanyakan nggak? Mau nambah 2 kelompok lagi, 1 kelompok 10? Ya? Oke, kelompok 1 berarti sekitar 10 orang ya. Kelompok 1 dan 2 teksnya itu nanti dari sama ya tadi Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Mencari sudut pandang dan inti cerita dalam satu kalimat. Itu dulu sebelum kita mau praktek bercerita. Carilah sudut pandang, mau pakai sudut pandang apa? Sudut pandang tokoh, sudut pandang narator, mau pakai sudut pandang apa? Lalu intinya apa? Dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kelompok 2 sama. Kelompok 3 dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, begitu juga dengan kelompok 4. Nanti kelompok 5 itu teksnya sama, Lukas 15. Kelompok 6 teksnya sama Lukas 10. Kenapa saya hanya pakai 2 teks? Supaya kita makin kaya dalam melihat sudut pandang. Oh kelompok 1 sudut pandangnya ini, oh kelompok 2 sudut pandangnya ini. Makin banyak akan membuat kita melatih, oh bisa ya pakai sudut pandang bermacam-macam dalam satu teks. Gitu ya, tugasnya adalah sudut pandang apa dan inti cerita dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Kita bagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok. Nah kelompok 5 Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Kelompok 6 Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita mau langsung membagi diri aja ya. 1 berhitung 1 sampai berapa ya? Kalau 6. 6 ya, benar ya? Oke. Minta tolong Herlia. Oke, kalau enggak biar cepat aja Kak, kan itu kan yang di atas sudah 10 orang, jadi kan berarti udah satu kelompok aja gitu, gimana? Iya. Oke, kelompok atas sudah ya? Ya, udah ada 10 kan ya? Iya. Jadi kita tinggal ngitung yang bawahnya aja. Oke, kelompok atas kelompok berapa Her? Kelompok atas, kelompok 1 aja kali ya Kak? Oke, iya. Oke. Kita bisa berhitung kakak-kakak di sini mulai dari kiri saya dulu 1 sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 6 gitu ya. Biar kita juga saling berkenalan dari gereja lain. Oke, mari Kak. Cek. Oke, selamat berdiskusi ya kakak-kakak. Saya minta tolong satu lagi kalau supaya sekalian gitu ya. Setelah mendapatkan sudut pandang, inti cerita lalu praktek bercerita ya. Nanti kita akan memilih mungkin nggak semuanya atau kalau bisa semuanya nggak apa-apa. Nanti bercerita di depan kita semua dari cerita itu ya. Selamat berdiskusi. Nah kita akan presentasi antar kelompok ini ya. Oke, saya pribadi kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Hebat loh. Hebat, saya sampai mau nanya-nanya di tiap kelompok takut ganggu. Benar. Karena semua lagi seru banget. Terima kasih sudah bersemangat untuk berdiskusi dan mempraktekannya. Oke, baik. Nah kita ngambil kesepakatan dulu ya teman-teman. Kita mau mendengar semua cerita dari semua kelompok atau kita mau memilih beberapa saja? Kak Keisha memberikan pilihan yang pasti orang akan memilih beberapa saja. Aduh. Ya, gimana Bu Vera? Sorry nggak kedengeran Bu. Boleh saya ke sana deh pakai mic ya. Oh oke. Gimana Bu? Cek. Sudut pandang sama kalimatnya semua. Oke. Tapi yang cerita beberapa. Oh iya baik, itu usul yang baik juga. Setuju teman-teman? Oke, baik sudut pandang dan inti cerita semuanya. Nanti kalau yang cerita beberapa. Oke, baik usul yang baik. Terima kasih Bu Vera. Kita akan mulai dari kelompok mana dulu nih Herlia? Mau urut atau acak? Acak. Ya, kita berikan kesempatan dulu mungkin Kak. Yang sudah siap untuk presentasi dan juga cerita dari kelompok mana? Silahkan. Yang sudah siap ya. Saya berikan kesempatan untuk menjadi pertama kali ini. Ya. Kelompok atas mungkin kayaknya sudah siap banget gitu. Oke, kelompok atas sudah siap? Atau sudah ya? Okay. Sudah ya, oke.
Ini dulu aja, sudut pandang sama inti cerita. Oh ya, itu dulu. Silahkan, kelompok 1 ya berarti ya Kak? Ya. Selamat malam semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan sedikit hasil pemikiran kami dari Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Sudut pandang yang kami ambil dari cerita ini adalah sudut pandang sang bapak, di mana inti ceritanya adalah bapak ini mau mengasahi anaknya dengan menerima kembali meskipun telah berbuat kesalahan. Oke. Oh itu intinya? Ya, intinya. ya, mau menerima kembali meskipun sudah berbuat kesalahan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, karena kelompok 1 ini dengan sukarela, kita boleh kasih ini ya hak istimewa untuk memilih kelompok selanjutnya. Boleh. Ya. Silakan kelompok 1 pilih kelompok berapa? Langsung berdiri semua. Pilih kelompok berapa, teman-teman? Pilih kelompok berapa? Oh, kata teman-teman kelompok 3 aja, Bu. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 di mana kelompok 3? Kelompok 3, ayo kok mendadak gak ada. Kelompok 3, sini ya? Berdiri saja Ibu, biar kan direkam. Dari kelompok 3 sudut pandangnya dari ahli Taurat yang menanyakan kepada Yesus, siapakah sesama manusia? Maaf teman-teman bisa memperhatikan kelompok 3 dulu. Ya, ahli Taurat yang menanyakan kepada Yesus, siapakah sesama manusia? Kemudian apalagi inti cerita ya? Inti ceritanya ini tadi kami rangkum, hidup adalah sebuah pilihan. Nah itu kan ditunjukkan yang ada Lewi, ada imam dan ada orang Samaria, dan yang menunjukkan belas kasihan adalah orang Samaria. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Menarik, nanti kita bisa explore ya, maksudnya hidup adalah pilihan itu apa, nanti kita bisa lihat di ceritanya ya, supaya jadi lebih jelas. Tapi menarik, sudut pandangnya ini dari ahli Taurat yang bertanya, ini kisah tentang orang Samaria ya, yang baik hati ya. Ceritanya sudut pandang tokohnya dari orang ahli Taurat yang bertanya tentang siapa sesamaku. Menarik ya, kalau menurut pengalaman saya jarang ada orang yang bercerita dari sudut pandang itu. Ya, terima kasih. Kelompok 3 mau menunjuk siapa? Siapa Pak? Kelompok berapa? Silakan. Kelompok berapa? 5. Oke, kelompok 5 nih. Oke, silakan. Oh, sudah. Oh, di tengah. Oke. Kami dari kelompok 5. Kami melihat dari sudut pandang Tuhan Yesus Tuhan Yesus. yang memberikan jawaban kepada ahli Taurat tentang hidup yang kekal. Oh, oke. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang tentu saja yang saya tahu orang Samaria itu bagi sebagian orang adalah dikucilkan. Ya. Tetapi ia dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi tokoh dalam cerita ini. Jadi siapa saja bisa menjadi pelaku firman. Jadi siapa saja bisa menjadi pelaku firman walaupun dia dipandang kecil, diremehkan, tapi dia bisa menjadi pelaku firman. Nah, inti cerita ini adalah ajakan kepada anak-anak, lakukanlah firman Tuhan maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Oke. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Silakan kelompok 5 memilih yang lain. Kelompok 4. 4. Kelompok 4, silahkan. Oh, di depan, di sini Pak. Iya, kelompok 4 tadi dapat bacaan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, kami sepakati bersama kalimat intinya
di sini milikilah hati yang penuh belas kasih. Dan karena di sini kita tidak hanya guru sekolah minggu yang bergabung, ada pembina remaja juga. Ada 2 sudut pandang yang kita ambil. Kalau untuk yang remaja, kita ambil dari sudut pandang pemilik penginapan. Di pemilik penginapan ini tujuannya mengajak anak remaja untuk berpikir dari sudut pandang, oh ini masih ada ya orang yang baik hati gitu. Jadi Ternyata kebaikannya nggak melulu tentang si Samaria ya, ada orang baik hati yang lain ya. Oke. Kalau untuk anak sekolah minggu tetap kita ambil dari yang orang Samaria baik hati gitu. Jadi mengajak anak untuk bersedia dan berinisiatif menolong orang lain. Oke, wah hebat banget. Saya nggak pernah nyangka ya, ternyata oh iya ya, bisa diambil dari pemilik penginapan dan mereka spesifik sekali untuk remaja. Artinya adalah remaja bisa kita ajak diskusi, logika nalarnya sudah, kognitifnya sudah bertumbuh dengan baik. Jadi mau melihat bahwa jangan-jangan Yesus ini bukan hanya memakai tokoh si Samaria aja, tapi juga mau mengatakan ini loh banyak orang baik. Menarik sekali, terima kasih. Kelompok 4, silakan pilih yang lain. Kelompok 2. 2. Ya, kami dari kelompok 2 mengambil sudut pandang dari anak sulung. Ya. Anak Anak sulung yang kurang bersyukur dengan apa yang dia punya. Jadi inti cerita yang kita ambil adalah kita mampu melihat dan mensyukuri apa yang kita sudah punya. Oke, ini untuk sekolah minggu? Ya. Oke, jadi artinya adalah cerita ini mau memperlihatkan ke anak-anak, ini loh anak-anak ada yang anak kurang bersyukur. Kita nggak boleh jadi gitu kan ya maksudnya? Oke, ya baik. Terima kasih. Ini jarang nih ada yang berani mengambil anak sulung. Tapi bagus. Keberanian out of the box itu penting ya untuk kita berani melihat hal yang lain. Oke, kelompok 2 mau pilih kelompok berapa? 6. 6. Silakan. Jadi kami dari kelompok 6 mengambil Lukas 10 ya tadi. Dari Lukas 10. 10. Dan kami mengambil sudut pandang dari pemilik penginapan. Oke. Karena dia itu ikhlas. Dia kan cuma dikasih beberapa 2 dinar tadi ya. 2 dinar. Terus kemungkinan orang yang menolong tadi untuk kembalikan nggak ada jaminannya ya tadi tertulis. Jadi kayak ya udahlah aku juga menolong orang yang terkena musibah ini. Aku kasih makan, penginapan dan lain-lain gitu kan. Walaupun tidak ada jaminan untuk orang yang berbaik hati tadi itu kembali untuk membayar sisanya mungkin. Kayak begitu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini bagus juga ya, hampir sama tadi ya. Oke. Belajar percaya pada orang asing, akhir-akhir ini kita belajar banget tuh di pandemi ya. Tidak semua orang asing harus kita waspadai, tapi jangan-jangan orang asing itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk menolong kita. Wah, refleksinya bisa sampai ke situ ya. Oke, kelompok 6 nunjuk kelompok berapa? Oh udah habis? Enggak, masih ada. Kelompok belakang. 2 kelompok belakang. Silakan. Bu Susi kelompok berapa? Mau kelompok mana? Silakan. Ini ada 2 ibu pendeta. Atau mau kelompok di sana, kelompok berapa? Kakak-kakak, sorry. Nomor berapa, kelompok berapa di sana? Ekstra. Oh ekstra tuh maksudnya gimana? Oh tidak berkelompok. Oh nggak apa-apa. Ya habis ini kelompok ekstra, silakan. Tadi dari Lukas 10 yang orang Samaria. Sudut pandangnya dari pemilik penginapan. Kasih itu berani ambil resiko. Waduh. Gitu. Mantap. Oke. Sip. Kasih itu ambil risiko. Ya. Yang terakhir Kak, yang Ya, di ujung yang silakan. ekstra tadi. Kelewatan. Silakan. Ya dari kelompok yang tidak ada nomor, apa tadi? Silakan Ibu. Kalau kita melihat dari
sudut pandangnya dari orang Samaria tadi tidak membedakan siapapun dia yang akan dia tolong. Dan sudut pandang yang kedua dari orang yang jadi korban. Jadi dia membutuhkan pertolongan, mengharapkan pertolongan. Jadi maknanya siapapun tidak boleh membedakan siapa yang akan kita tolong, dan setiap orang berhak mendapatkan pertolongan dan belas kasihan seperti Tuhan Yesus tidak pernah membedakan siapapun yang akan dia kasihi. Oke, ya. Terima kasih. Terima Tuhan Yesus kasih, terima kasih. Oke, sudah Kak berarti semuanya ya. Oh ya, oke. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita semua. Wah, luar biasa ya, banyak sekali sudut pandangnya ya Kak. Oke, kita akan membuka pertanyaan mungkin seputar materi dan juga bagaimana kendala mungkin yang dihadapi teman-teman dalam menyampaikan cerita. Kita akan buka tiga penanya dulu. Ya. Kami persilahkan. Jadi kalau masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan. Karena sudah ngalamin tadi soal bagaimana mengambil sudut pandang dan inti cerita, mungkin bisa menambah pertanyaan yang dari materi tadi kita pelajari sama-sama. Sebelum kita akan mendengarkan 2 pencerita saja dari satu perwakilan dari Lukas 15 apa 16 itu ya, orang anak bungsu yang hilang itu, dan salah satu pencerita dari Lukas 10. Jadi kita akan mendengar 2 cerita dari 2 perumpamaan Yesus. Sebelumnya adakah pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan dulu? Langsung angkat tangan saja apabila ada yang mau ditanyakan. Kayaknya udah jelas semua. Ya, berbicara soal bercerita itu berarti berbicara juga soal jam terbang. Pasti rekan-rekan udah tahu ya, makin banyak bercerita, kita akan makin tahu metode yang tepat untuk kita, metode yang tepat untuk anak-anak, bagaimana bahasa tubuh kita yang akan mengalami sendiri. Jadi ini memang mau tidak mau harus terus dipraktekkan, dan saya yakin teman-teman pasti terus mempraktekannya, gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Ya. Oh ya, silakan Kak Karin. 1, 2. Tadi yang ngomong Ibu ya pakai baju hijau dulu Pak. Oh oke. Ya silakan Bu. Nanti baru kakaknya. Silakan Bu Agnes. Abis itu Kak Karin ya. Ya. Sebutkan nama dan asal gereja ya Bu ya. Terima kasih. Nama saya Agnes. Saya dari GKI Sorogenen. Ini saya cuma mau bertanya. Kalau anak sekolah minggu kan itu dia dari umur 0 sampai 5 itu, terus kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ada yang dari 0 sampai 5 tahun. Itu kan kadang-kadang kita tuh bingung bercerita. Karena yang dibawa bayi belum bisa apa-apa. Nah, itu saya mau bertanya gimana gitu lebih. Jadi yang paling enak, yang paling baik itu gimana kita harus bercerita kepada mereka. Karena mereka kan kadang belum bisa, ada yang belum bisa nyanyi. Jadi kan kita harus tahu anaknya itu gimana, itu lari kemana-mana juga gitu. Itu aja sih pertanyaannya, lebih baiknya gimana. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Agnes. Boleh dijawab dulu atau nunggu dulu? Terlihat? Oke. Baik, usia 0, ini salah satu hal yang, ini saya permisi lepas masker lagi ya rekan-rekan. Kelas batita dan balita itu memang kelas dalam tanda kutip kelas khusus. Artinya adalah begini, guru sekolah minggu mesti diperlengkapi dengan sedikit teori soal psikologi perkembangan. Artinya adalah kita tahu nih kapasitas anak-anak untuk menerima cerita berapa menit, mereka lagi berkembang apa ya, mana yang mesti kita stimulasi terus. Nah 0 sampai 5 tahun ini kalau saya salah, mohon maaf ya, ini banyak guru TK ya, jadi saya mohon maaf. Karena anak-anak saya masih di bawah 5 tahun, indrawi mereka kan sedang tumbuh-tumbuhnya. Jadi kalau yang bayi pun belum bisa menunjukkan respon apapun, enggak apa-apa sih Bu. Artinya adalah kalau kita berbicara dan mengajar 0 sampai 5 tahun, maka perbanyaklah stimulasi dari indrawi mereka. Bener enggak Bu Susi? Ini guru TK nih, kalau saya salah mohon maaf. Artinya adalah
kemampuan mereka melihat, merasa, mencecap, mendengar. Jadi bukan berarti bagi bayi-bayi yang belum bisa merespon seperti usia mungkin di atasnya mereka tidak mendengar, enggak. Gitu ya. Nah, bagaimana cara berceritanya? Pakailah indrawi, ajarlah mereka bergerak, gitu ya. Ajarlah mereka menerapkan apa yang menempel pada tubuh mereka dan apa fungsinya kalau itu masih berkaitan dengan cerita. Jadi pakailah pengalaman indrawi. Jadi anak-anak kita harus bersyukur. Itu kan abstrak banget. Tapi bagaimana kita menerjemahkannya untuk anak 5 tahun? Mengucap terima kasih, bangun tidur, terima kasih Tuhan Yesus. Dibikinin susu sama mama, terima kasih mama. Hal-hal yang sederhana. Itu sih Bu. Ya, mungkin ada yang lebih nanti expert lagi, silahkan bertanya. Gitu ya. Dan kemampuan mendengar anak 0 sampai 5 tahun itu di bawah 5 sampai 8 menit. Ya, kadang-kadang guru sekolah minggu tuh sangat hebat sehingga mau menceritakan semuanya. Padahal enggak harus semua detailnya diceritakan. Pilihlah intinya lalu sesuaikan dengan kemampuan mendengar anak-anak. Khotbah teorinya untuk orang dewasa itu jangan lebih dari 20 menit. 20 menit itu pasti orang udah mikir yang aneh-aneh, kecuali khotbahnya soal khotbah-khotbah pengajaran ya, beda lagi. Tapi biasanya penelitian mengatakan orang dewasa aja 20 menit, 20 sampai 25 menit lah. Nah, anak kecil pasti jauh lebih pendek lagi itu. Gitu ya Bu. Kak Karin? Saya Karina dari GKI Coyudan. Mau tanya, kalau misalnya sudah bercerita terlanjur salah gitu gimana? Enggak apa-apa. Salahnya apa dulu? Jadi misalnya apa ya? Kalau misalnya apa ya? Berapa orang, nah terus kita harus 3 ya, seperti orang Majus itu ya. Ada 3. Nah, gitu kan. Ternyata belum tentu 3. Nah itu kalau pas di situnya kita sadar terus kita meralat gitu langsung. Enggak apa-apa. Cuma memang gini sih rekan-rekan, ini salah satu hal yang orang Majus gitu ya. Kebanyakan memang guru sekolah minggu menceritakan orang Majus 3 berdasarkan 3 macam persembahan. Ya orang dewasa sih bisa ya kita ajak, ini belum tentu karena nggak ada kata-kata 3 gitu ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah kita cerita gitu juga, nggak apa-apa lah. Apalagi untuk anak-anak kecil. Tapi gini, karena kita mesti bijaksana untuk memilih mana hal-hal tafsiran-tafsiran baru yang bisa kita jelaskan pada anak-anak, mana yang nggak usah dulu gitu. Tapi kalau toh kita mau mencobanya dan kita merasa, aduh, padahal di persiapan diomonginnya nggak hanya 3 nih, kita mau ralat, tapi anak-anak siapa tahu loh, bukan hanya 3 orang, siapa tahu banyak. Tapi jangan melulu berhenti di situ. Nah, artinya adalah jangan bingung hal-hal yang detail sampai kita lupa pada maknanya. Maknanya apa orang Majus itu datang? Orang-orang asing yang bukan orang Yahudi, yang tidak kenal Yahweh, datang dan berjalan sejauh itu membawa itu untuk menyembah Yesus. Nah, jadi selalu ingat inti ceritanya. Kalau detailnya salah, nggak apa-apa Karin. Bahkan kamu minta maaf juga nggak apa-apa. Sorry, nggak apa-apa. Tapi tetap balik lagi pada kalimat inti. Ingat kalimat itu menjaga kita. Jangan sampai kita blunder di situ sendiri. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, 2 penanya lagi bisa ya Kak ya? Ya, silakan 2 penanya lagi dipersilakan. Di atas mungkin? Oke, sepertinya udah cukup jelas Kak. Ya, jadi langsung perwakilan 2 kelompok ya untuk praktek bercerita. Ini langsung dipilih aja kali ya Kak. Saya milih 1, Kak Kesha juga milih 1. Oke. Dari Kak Kesha dulu mungkin. Oke. Saya minta kelompok 1 dari cerita soal anak bungsu.
untuk bercerita dari perwakilan kelompok anak bungsu boleh minta tolong bercerita kakak-kakak. Anak bungsu kelompok 1 ya Kak ya? Iya kan anak bungsu kelompok 1 kan ya, kelompok atas ya. Nanti yang kelompok orang Samaria Harus turun silakan. atau di atas Bu? Oh di bawah, minta tolong ke bawah ya kakak-kakak ya. Salah satu yang akan siap bercerita. Silakan kelompok orang Samaria. Kelompok Orang Samaria. Itu ada 3, 4, 6. Oh, berarti salah satu ya. 3, 4, 6 ya Kak ya? 3, 4 atau 6. Oke, kelompok 4 mungkin? Kelompok 4? Ya. Oke. Nah silakan bersiap-siap, kita akan mendengar 2 perwakilan cerita dari 2 kisah berbeda. Minta tolong yang bercerita mengatakan terlebih dahulu cerita untuk siapa, supaya kita tahu untuk anak kelas ini umur segini gitu ya. Silakan. Salah satu kuncinya adalah latihan ya kakak-kakak. Kalau mau menjadi pencerita memang harus berlatih. Enggak apa-apa. Bisa dimulai dari kelompok mana dulu Kak? Yang kelompok siap 1 dulu sudah? aja. Oke, kelompok 1 sudah siap, silakan turun. Kakak-kakak. Mari. Oke. Kita kasih aplaus dulu dong. Wah, biasanya para guru sekolah minggu itu jauh lebih deg-degan di depan guru sekolah minggu daripada anak-anak ya. Nah, kita mau membangun budaya apresiatif. Katanya Pendeta Wahyu Pramudia di Instagramnya, orang tidak bisa bertumbuh dalam lingkungan yang toksik tapi lingkungan yang apresiatif. Orang mesti diapresiasi keberaniannya, kemauannya belajar. Nah orang kita akan bertumbuh. Silakan Kak. Bercerita untuk siapa Kak? Mungkin untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Ya, silakan Kak. Oke. Selamat pagi adik-adik. Kak Lintang mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa yang di sini punya kakak atau adik? Oke, banyak ya yang punya saudara. Nah, adik-adik kalau di rumah kan punya orang tua. Coba sebutin nama orang tuanya. Ada bapak sama ada ibu ya. Kalau di rumah orang tuanya ada ayah dan ada ibu. Nah, hari ini Kak Lintang mau cerita nih tentang orang ayah yang punya 2 anak. Nah, mungkin sama ya kayak adik-adik tadi. Ada yang punya saudara, ada yang mungkin saudaranya cuma 1, ada juga yang saudaranya lebih dari 1. Nah, si bapak ini adik-adik punya 2 anak. 2 anak ini mereka punya kepribadian yang berbeda loh. 1 ada yang ngeselin. Mungkin ada yang suka coret-coret tembok. Kalau adik-adik di rumah ya, ada mungkin yang kakaknya sudah lumayan besar, kakaknya kalau mau pergi nggak izin sama papa mamahnya. Nah, ada yang pernah punya kakak kayak gitu? Oke, ada ya. Nah, sama kayak bapak ini adik-adik. Bapak ini punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. Nah, si sulung ini dia tuh penurut sama bapaknya. Dia suka bersih-bersih rumah. Dia kalau diajakin bapaknya mau ikut, kalau diajarin nurut. Sedangkan anaknya yang bungsu ini dia nakal adik-adik. Nah, nakalnya gimana tuh Mbak? Nakalnya itu dia suka buang-buang uang papahnya. Misalkan dia beli sesuatu nggak bilang ayahnya. Dia disuruh pulang nggak mau pulang. Nah adik-adik, sampai suatu hari si anak bungsu ini dia pergi tapi nggak pulang-pulang. Wah, sedih nggak ya bapaknya? Sedih. Punya 2 anak, yang si bungsu tadi pergi nggak pulang-pulang. Nah, sampai akhirnya bapak ini sedih. Anakku kemana ya? Si bungsu kemana ya? Kok sudah beberapa hari tidak pulang?
Nah, Mbak Lintang mau tanya adik-adik, kira-kira kalau adik-adik pergi nggak bilang sama papa mamahnya nyariin nggak? Nyariin ya, sampai nanya ke tetangganya, sampai nanya ke orang-orang. Nah, sama kayak bapak ini adik-adik. Bapak ini sedih banget. Tapi akhirnya si bungsu pulang, bungsu ini pulang. Terus Mbak Lintang mau tanya lagi, kira-kira ayahnya seneng enggak ya? Seneng. Wah, anakku udah lama nggak pulang, sekarang sudah pulang. Nah, terus bapak ini adik-adik, bapak ini membuat pesta untuk anaknya, pesta untuk menyambut kedatangan anaknya. Tapi kakak sulungnya ini nggak suka. Papa tuh gimana sih? Adik udah lama nggak pulang, nggak pernah nurut, pulang malah dibikinin pesta. Sedangkan aku yang penurut, aku nggak pernah ngapa-ngapain, aku nggak pernah dibikinin pesta. Nah, adik-adik, kakak sulungnya marah karena merasa iri. Kok adikku disayang tapi aku yang selama ini nurut malah nggak dikasih apa-apa. Nah, adik-adik, di sini Kakak Lintang mau ngajak adik-adik belajar. Si bapak tadi, meskipun anaknya melakukan kesalahan, tapi bapaknya tetap mengasihi anak-anaknya. Nah, sama kayak Tuhan Yesus, meskipun adik-adik nakal, tapi Tuhan Yesus tetap mau mengasihi adik-adik. Oke, terima kasih Kak Lintang. Ya, langsung dilanjut saja dari kelompok 4 karena waktunya terus berjalan, tidak kerasa. Ya, langsung saja Kakak yang mewakili. Iya, waktunya. Iya, Kak, langsung aja Kak. atau berdua mungkin. Berdua aja. Oke. Oh, mungkin diberi tepuk tangan dulu biar tambah semangat. Ayo kelompok 4. Siapa? Kak siapa? Langsung aja Kak. Mari. Oh, Bima. Ayo. Mari, mau mencoba? Kelompok 4, mau mencoba? Masih ada waktu sedikit lagi, Bot. Oke. Semangat Kak. Tadi sudut pandangnya kan tentang belas kasihan ya Kak kita ya. Jadi dari orang Samarianya. Nah, ini selamat malam. Selamat malam. Wah, adik-adik ini enggak ada suaranya. Wah, nah adik-adik siapa di sini pernah lihat temannya jatuh? Saya. Ditolong apa dibiarin? Ayo. Ditolong. Benar? Aduh, ya jangan diketawain ya, enggak boleh diketawain, ditolong ya. Ya, ditolong kalau terluka, dibalut lukanya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus juga punya cerita. Nah, ceritanya apa? Ini ada orang yang jatuh. Wah, sudah enggak punya apa-apa. Aduh, sakit, tolong. Ada orang yang lewat. Nah, lewat lihat orang sakit ini adik-adik. Aduh, tapi kan aku kan buru-buru ke sana. Nanti pasti ada yang menolong. Seorang ini yang membiarkan orang yang sakit ini dia adalah seorang imam adik-adik. Wah, padahal waktu dulu seorang imam ini orang yang dekat dengan Tuhan, tapi orang ini tidak mau menolong. Wah, orang yang sakit ini gimana? Aduh, tolong, lama-lama capek, tolong. Ada lewat lagi, dia ini seorang Lewi adik-adik. Cuman dilihat, lewat lagi, dah, wes. Orang ini, aduh, kok aku enggak ada yang menolong,
Tuhan tolong saya. Apakah akan ada orang yang menolong? Wah, kita lihat dari sana. Kedoplak, 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 kedoplak. Wah, ada suara yang dinaik itu kayak suara apa ya? Kedoplak, kedoplak gitu. Wah. Wah. Ada yang naik keledai. Nah, naik keledai. Orang ini melihat adik-adik, kok orang ini terluka ya? Padahal dia juga sedang buru-buru. Nah, apa yang terjadi? Orang ini turun, mengambil perbekalan yang dibawanya, dibalut luka-lukanya. Aduh, ini yang berdarah ya, dibalut lukanya biar enggak perih. Enggak hanya itu adik-adik, orang yang sakit tadi dinaikkan di keledainya, dibawa ke penginapan. Nah, orang ini adalah orang Samaria. Nah, adik-adik, siapa yang mau menolong sesamanya seperti orang Samaria ini? Angkat tangan. Wah, bagus. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau menolong sesamanya, ya. Siapapun teman kita, kalau sakit, kalau misalnya jatuh, kita mau menolong, jangan menertawakan. Lah kalau sakit tapi dia jauh gimana Kak? Ya kita doakan, oke? Oke. Makasih. Terima kasih Kak. Seru banget ya. Sangat mendalami ya Kak ya, kesakitannya, aduh sama kayak gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih untuk antusiasme, kehadiran dan juga partisipasi dari kakak-kakak sekolah minggu, mungkin pembimbing dan juga aktivis gereja. Dan kita akan akhiri ini dengan berdoa. Saya minta tolong Kak Kesha untuk memimpin dalam doa. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua sudah mau belajar bersama dengan saya dan Herlia di sini. Terima kasih. Sebelum kita akan berdoa, dari semua pencerita kita tadi sudah sangat terlihat bahwa mereka mau berekspresi dari nada, dari bahasa tubuh, begitu ya. Dan itu membuat kita jadi melihat bahwa betapa pentingnya bercerita dengan memakai semua hal yang ada di dalam diri kita. Kalau bisa ditambah dengan gambar-gambar itu sangat baik gitu ya. Hanya memang jika ada tambahan informasi untuk anak-anak soal tadi misalnya orang Samaria, dijelaskan secara sederhana. Siapa orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah orang yang suka dibully teman-teman. Teman-teman pernah nggak dibully? Jangan temenan sama dia. Itu cara sederhana untuk menunjukkan bahwa oh, anak-anak sampai ngerti orang Samaria ini bukan orang biasa, tapi orang yang emang dikucilkan. Nah, gimana caranya kita bisa cerita? Suka dibully tuh loh sama orang-orang Yahudi, katanya, "Oh, kamu jelek, sana aku lebih baik." Itu hal-hal kata-kata sederhana ya untuk menunjukkan sampai anak-anak, oh, ternyata orang yang suka dibully itu orang yang malah suka yang membantu loh. Nah, itu ditambahkan pengertian-pengertian. Tadi bagus, imam adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Susah kan kita ngomong imam adalah seseorang yang memimpin ibadah dalam bait Allah, itu susah. Tapi imam itu orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu dekat gitu ya. Nah, kalau dari Kak Lintang tadi sudah bagus juga. Kak Lintang itu kekuatannya adalah mengkontekstualisasikan. Di setiap pemenggalan cerita-ceritanya dia kontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga anak memiliki rasa iri, sehingga anak tahu bahwa oh, ada perbandingan antara anak sulung dan anak bungsu. Itu ya, terima kasih sekali lagi kakak-kakak ya. Kita akan berdoa, mengucap syukur untuk acara hari ini dan memohon agar Tuhan tambahkan cinta dalam hati kita untuk mencintai firman Tuhan dan menceritakannya pada anak-anak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua berkat karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya ketika Tuhan memilih dan mengutus kami menjadi pencerita-pencerita firman Tuhan, kami percaya Tuhan mempercayakan kami begitu banyak kemampuan yang perlu kami gali. Kami bersyukur untuk setiap
pelajaran yang kami terima hari ini yang membuat kami selalu ingin bukan hanya bercerita, tapi sungguh-sungguh mendengar cerita tentang Kristus yang membangkitkan hati dan hidup kami. Terima kasih untuk GKI Klasi Solo yang menjadi wadah tempat kami bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka pun terus boleh mengemban tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Amin. Terima kasih semuanya, kita tepuk tangan. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.